Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelajahi alam Indonesia bersama Ibu Halidah dalam pelajaran IPS. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan kondisi geologi Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk muka bumi Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi iklim Indonesia. Yuk kita kenali keadaan fisik Indonesia. Keadaan fisik tersebut bisa kita kenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Bagaimana kondisi geologi Indonesia? Wow, sebaran gunung berapi di Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan daerah benturan tiga lempeng, yakni Eurasia, Hindia Australia, dan Pasifik. Akibatnya, di Indonesia terdapat zona-zona sesar dan deretan gunung api aktif yang memanjang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Busur Banda, dan terus ke Sulawesi dan Halmahera. Akibat geologi Indonesia. Letak geografis dengan letak cincin Pasifik, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang dapat terjadi erupsi sewaktu-waktu. Ancaman erupsi gunung api di Indonesia terjadi pada bulan November tahun 2020. Erupsi gunung terjadi karena magma yang tersimpan di kawah dalam gunung menyembur keluar akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, banyak sekali ancaman bagi penduduk di sekitar gunung berapi. Tidak hanya di wilayah barat, daerah pesisir pantai pun kemungkinan akan terancam dengan gelombang tsunami akibat patahan lempeng di bawah laut. Sahabat muda, bagaimana bentuk muka bumi Indonesia? Muka bumi Indonesia sangatlah beragam. Ada dataran rendah yang ketinggiannya di bawah 200 meter dari permukaan laut. Ada bukit dengan ketinggian 300-600 meter dari permukaan laut. Ada dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut, dan ada gunung serta pegunungan dengan ketinggian di atas 2000 meter dari permukaan laut. Yuk kita ketahui sebaran muka bumi di Indonesia. Dataran rendah dapat kita temukan membentang luas di sepanjang Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil. Dataran tinggi dapat kita temukan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Bandung di Jawa Barat, dataran tinggi Puncak di Bogor, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Perbukitan bisa kita temukan Bukit Campuhan di Bali, Bukit Teletabis di Blitar, Bukit Cinta di Labuang Bajo, Bukit Bintang di Bandung, dan Bukit Lintang di Kalimantan Selatan. Dan pegunungan bisa kita temukan di sebaran Kalimantan. Untuk Kalimantan Barat ada Pegunungan Kapuas Hulu, Pegunungan Muler, dan Pegunungan Swaner. Sedangkan di Kalimantan Selatan bisa kita temukan Pegunungan Meratus.
seperti apa kondisi iklim Indonesia? Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Dan ciri iklim tropis dapat kita lihat yang pertama dengan memperhatikan suhu udara yang tinggi sepanjang tahun itu berkisar 27 derajat Celcius. Ciri kedua, tidak ada perbedaan yang mencolok antara suhu udara pada musim hujan dan suhu udara pada musim kemarau. Kondisi iklim Indonesia. Iklim Indonesia dipengaruhi oleh yang pertama iklim musim. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim musim terdiri dari angin muson barat yang bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang sifatnya basah, membawa musim penghujan. Dan angin muson timur yang bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering dan mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Yang kedua, iklim laut. Ini terjadi karena Indonesia berbentuk kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan iklim di hampir seluruh daerah sangat dipengaruhi oleh pengaruh angin lokal, seperti pengaruh angin barat dan angin laut. Yang ketiga, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sahabat muda, yuk kita perhatikan peta pola arah angin musim dan curah hujan di Indonesia. Garis merah menunjukkan pergerakan angin muson barat dan garis biru menunjukkan pergerakan angin muson timur. Yuk perhatikan juga sebaran curah hujan. Nah, bisa kita lihat warna hijau curah hujan yang rendah, pink sedang, dan kuning curah hujan yang tinggi. Perhatikan untuk wilayah kalian, curah hujannya seperti apa? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat anak muda.